anugerah-Mu, tetaplah serta kami, lindungi umat-Mu. Naing ihutono nami, napinatikoni, naing pasidingon nami, sogoni rohamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian dari gereja di tanggal 28 Juni 2021 pada hari Selasa. Diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22. Demikian bunyinya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kejahatan adalah sifat alami yang dimiliki oleh manusia, apalagi setelah manusia hidup di dalam dosa. Bapak Gereja Yohanes Calvin mengatakan manusia yang berdosa senantiasa melakukan hal-hal yang memang berdosa, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Maka kejahatan itu sudah menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita. Jadi supaya kita tidak jatuh dalam kejahatan, itu sebabnya kita perlu mendekatkan diri kepada terang, kepada kebenaran, yaitu kepada Tuhan. Ada pernah bertanya, bagaimanakah kejahatan itu? Siapakah yang menciptakan kejahatan itu? Apakah Tuhan juga turut menciptakan kejahatan? Untuk menjawab pertanyaan ini, suatu kali terjadi diskusi di ruang kelas. Seorang profesor bertanya kepada mahasiswanya untuk mempertanyakan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dia katakan, apakah Tuhan menciptakan segala yang ada? Lalu mahasiswa mengatakan, betul, Dia yang menciptakan semuanya. Kemudian profesor bertanya lagi, jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan. Lalu semua mahasiswa terdiam, tapi ada seorang mahasiswa yang tidak menerima dengan pernyataan dosen tersebut. Lalu dia bertanya kepada dosennya, Bapak Profesor, apakah kejahatan itu ada? Si profesor mengatakan, ya tentu saja ada. Seperti yang kita lihat, banyak terjadi pembunuhan di koran, di televisi, banyak perkara-perkara kriminal. Akhirnya si mahasiswa mengatakan, sebenarnya kejahatan itu tidak ada. Kejahatan adalah karena Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Kalau seandainya Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan selalu menjauhi yang namanya kejahatan. Karena kejahatan tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Ibu bapak saudara-saudara, kejahatan itu memang merusak, menghancurkan. Orang yang melakukan kejahatan akan hancur, tidak ada damai sejahtera. Bahkan orang yang terdampak akibat kejahatan orang lain juga sama-sama hancur. Jadi yang melakukan kejahatan juga hancur, juga merusak. Bahkan yang terdampak akibat dari kejahatan seseorang pun akhirnya hancur dan rusak kehidupannya. Karena apa, ibu bapak saudara-saudara? Misalnya kalau terjadi pembunuhan, berarti kan yang membunuh itu dia akan menjadi rusak. Lalu keluarga yang dibunuh itu juga akan menderita karena kehilangan sanak saudaranya. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga, betapa hancurnya lah kehidupan keluarga tersebut. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan. Karena perbuatan kejahatan tidak pernah mendatangkan manfaat
tidak pernah mendatangkan hasil yang bahagia, damai sejahtera, tapi justru lebih banyak mudaratnya, lebih banyak kegelapannya, lebih banyak kehampaannya di dalam kehidupan kita ini. Rasul Paulus pernah mengingatkan supaya kalau ada yang melakukan kejahatan, janganlah balaskan kejahatan tersebut dengan kejahatan, tapi justru balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Yesus juga mengajarkan supaya kita mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Karena kalau kejahatan dibalaskan dengan kejahatan, semuanya akan menjadi arang, semuanya akan menjadi abu, habis arang besi binasa. Itu artinya pekerjaan yang sia-sia. Namun kalau kejahatan dibalaskan dengan kebaikan, walau mungkin yang terjadi sangat lama, bahkan terkadang mustahil, tapi itu tidak akan pernah sia-sia. Cobalah lakukan di dalam kehidupanmu. Ada orang yang melakukan kejahatan, ada orang yang membencimu, tapi teruslah balaskan kebaikan, teruskanlah balaskan hal-hal yang menyenangkan. Tentu lambat prosesnya, tapi hasilnya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, ibu bapak saudara-saudara, dunia yang penuh dengan kejahatan akan menghilangkan damai sentosa dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga Tuhan sangat membenci kejahatan itu. Sebabnya Tuhan ingin pertobatan orang-orang yang jahat, meninggalkan kejahatannya supaya mereka memperoleh kehidupan. Membenci kejahatan adalah salah satu ciri-ciri hidup orang percaya. Kita harus hidup semakin berpadanan dengan Tuhan. Kita harus semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan menjadi anak-anak terang. Maka kesukaan anak-anak terang adalah hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan. Karena Tuhan sudah memindahkan kita dari dunia kegelapan untuk tinggal di dalam dunia terang. Pertahankanlah kebaikan, pertahankanlah selalu kebenaran, karena itu pasti akan mendatangkan sukacita, damai sentosa dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah di dalam hati kami semakin tumbuh kebenaran, kebaikan, supaya dunia ini juga semakin baik. Kami tahu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, seringkali kami kalah untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Tapi Tuhan selalu bersama dengan kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Walaupun terang itu kelihatannya kecil, tapi terang itu bisa memberikan dampak yang baik bagi sekitarnya. Berkati firman yang kami dengarkan hari ini. Berkati pekerjaan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan. Dalam kasih setia Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa menyertai dan memberkati engkau sekalian. Amin.